Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua untuk mata kuliah biotransportasi dengan judul Physical Properties of the Body Fluid and the Cell Membrane. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat fisik dari cairan-cairan yang ada di tubuh manusia dan juga membran sel. Pertama, mengenai cairan tubuh, ya cairan tubuh merupakan apa ya sebenarnya yang berperan paling besar dalam istilahnya bagian yang paling besar dari berat tubuh manusia, yaitu sekitar 70%. Dan di sini body fluid bukan cuma istilahnya air saja ya, tetapi di dalamnya ada beberapa komponen-komponen. Nah, cairan tubuh di sini dibagi menjadi dua bagian yang paling besar, yaitu ada namanya intracellular fluid atau ICF, yang di sini merupakan cairan yang ada di dalamnya sel, seperti itu. Jadi kalau misalkan sel ada yang seluruh sel yang ada di tubuh kita, itu cairan yang ada di dalamnya sel, ya ini merupakan 55% dari keseluruhan body fluid, dan ada yang extracellular fluid yang merupakan cairan yang ada di luarnya sel, yang itu merupakan 45%. Jadi hampir 50-50 begitu ya. Tetapi yang di dalam sel di sini jauh lebih banyak. Selain itu, ini pertama kita akan membahas yang extracellular fluid. Jadi yang di luarnya sel itu sendiri. Jadi yang di luarnya sel itu sendiri yang paling banyak itu adalah interstitial fluid, yaitu yang merupakan cairan-cairan yang ada di sekitar sel. Jadi yang tadi kan yang di dalamnya sel itu sendiri itu 55%. Nah, kalau yang interstitial ini merupakan bagian dari extracellular fluid, tapi yang ada di sekitarnya. Dan ini merupakan 85% dari extracellular fluid itu sendiri. Nah, kemudian selain itu juga ada yang ini plasma, yang merupakan bagian dari darah gitu ya, itu 20%. Selain dua ini yang paling banyak, ada juga yang merupakan cairan extracellular fluid, yaitu ada cairan limfa, kemudian cairan sinovial, ada aqueous humor di mata kita, kemudian ada CSF, cerebrospinal fluid yang ada di otak, kemudian ada vitreous body, kemudian ada endolymph sama perilymph, jadi sama-sama dari cairan limfa. Kemudian ada cairan pleura yang ada di dada, kemudian ada cairan perikardial di jantung, dan juga ada cairan peritoneal yang ada di perut, seperti itu. Jadi banyak sekali ya sebenarnya cairan, hampir sebagian besar di tubuh kita itu merupakan cairan. Tadi yang 70% dari berat badan manusia itu cairan. Nah, ini pembagiannya. Total body mass kalau untuk laki-laki dan perempuan ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau di perempuan ternyata yang solid itu lebih banyak dibandingkan yang pada laki-laki. Kalau di perempuan itu 45% solid, kemudian fluidnya 55. Tapi kalau untuk yang di laki-laki itu 40% solid dan 60% fluid. Nah, kemudian dari yang fluid tadi ini yang dibagi lagi menjadi intraseluler dan ekstraseluler. Yang ekstraseluler kebanyakan adalah interstisial tadi 80% dan 20%-nya adalah plasma. Jadi pembagiannya seperti ini untuk di laki-laki dan perempuan, dan juga pembagian tadi yang intra dan ekstraseluler fluid, kemudian yang ekstra dibagi lagi Mas ya. Jadi inilah gampangnya dilihat. Jadi yang di dalamnya sel ini itu adalah yang tadi yang intracellular fluid itu 2/3-nya atau sekitar 70% tadi itu. Kemudian ada yang di sekitarnya sel-sel ini itu yang cairan interstisial seperti itu. Baru kemudian yang plasma itu yang ada di pembuluh darah atau yang ada di darah. Dan di sini pasti saling bertukar begitu antara yang ada di dalam darah dengan yang ada di jaringan atau di sel. Ini juga lah nanti itu yang kemudian menjadi basic kalau misalkan kita nanti di pertemuan ketiga tentang
kinetic modeling atau model kinetika dari suatu substan tertentu. Nah, itu kita akan memperhatikan yang seperti ini karena cairannya itu ada yang di jaringan, ada yang di dalam sel, ada yang secara interstisial, ada yang di darah. Nah, itu merupakan kompartemen-kompartemen yang berbeda dan perlu diperhatikan. Antara intracellular fluid, jadi kan tadi kan ada interstitial dan juga plasma. Di situ tuh ada pemisahnya. Pemisahnya di sini adalah yang jelas ada blood vessel atau istilahnya tadi apa pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang itu jadi tempat ini ya keluar masuknya tadi apa entah itu yang plasma ataupun yang dari interstitial fluid tadi itu. Kalau antara yang sel dengan yang di luar, pemisah cairannya itu adalah membran plasma. Nah, itu yang harus dapat diketahui bahwa memang ada penyekatnya, yang sekatnya di sini ada yang bisa keluar masuk, tetapi ada yang selektif, ada yang memang bisa karena ada gerbangnya begitu. Nanti akan kita bahas. Mungkin di materi kuliah struktur dan fungsi sel atau mungkin sekarang sepertinya sel dan jaringan, nah itu jauh lebih jelas di situ. Oke. Kalau untuk body fluid sendiri kan secara umum terbagi menjadi dua komponen penyusunnya. Ada yang organik, ada yang non organik. Kalau yang organik di sini tidak akan jauh lepas dari yang namanya adanya glukos, kemudian ada asam amino, kemudian ada asam lemak, hormon dan enzim. Jadi yang ada di cairan tubuh itu gabungan dari yang organik ini. Yang inorganik, nah ini yang biasanya mengatur agar si selnya itu dia homeostasis seimbang. Nah ini ada ion-ion di sini. Ada biasanya ion sodium, potasium, kalsium, magnesium, klorida, fosfat dan sulfat. Jadi dalam porsi-porsi tertentu yang mungkin di sini tidak yang besar itu dua yang atas ini ya, sodium dan potasium, ini yang menyebabkan nanti adanya potensial aksi yang juga akan kita bahas, itu ada di body fluid. Kalau kita lihat perbedaannya, di sini ya extracellular dan intracellular fluid. Yang intra tadi itu yang ini ya, yang di dalam sel, kalau extra di luar sel, entah itu interstisial ataupun plasma. Nah, yang ini pengetahuan umum yang harus dipegang oleh teman-teman semua di sini adalah bahwa kalau yang di ekstra itu yang banyak adalah natrium. Kalau yang di intra itu yang banyak adalah kalium. Tapi kebalikannya, kalau di sini banyak natrium berarti kaliumnya sedikit. Kalau di sini banyak kaliumnya berarti natriumnya sedikit. Seperti itu. Dan ini natrium nanti akan berfungsi pada untuk kontraksi otot, terus kemudian transmisi impuls syaraf, dan juga tadi menjaga homeostasis. Jadi istilahnya elektrolit yang ada di dalam dan di luar itu konsentrasinya hampir seimbang seperti itu. Kemudian kalau untuk yang di dalam itu ion kalium ya atau potasium itu berfungsi untuk resting membran potensial. Jadi ketika tidak ada impuls yang masuk, resting nilainya berapa ini sangat bergantung pada ion kaliumnya. Kemudian sampai terjadinya potensial aksi, karena untuk potensial aksi dua-duanya itu berperan penting. Nah, antara natrium dan kalium. Di sini nanti ketika yang pertama yang natrium dulu yang dari luar masuk, kemudian menyebabkan yang ada di dalam sel itu semakin positif, semakin meningkat sampai kemudian pada titik tertentu, mencapai threshold tertentu, dia akan munculkan potensial aksi, maka akan naik sedikit, namanya depolarisasi ya, dari yang dia sekitar negatif 55 milivolt yang di dalam sel, kemudian karena natriumnya masuk, dia akan naik sampai ke posisi tertentu, puncak. Nah, ini udah puncaknya nih, baru kemudian kaliumnya di sini itu akan keluar sehingga grafiknya akan turun repolarisasi seperti itu. Sampai kemudian akan mencapai ke namanya refractory period, atau istilahnya dia sudah sampai turun
sampai ke nilai tertentu lebih dari minus 55 milivolt akan kembali ke resting potensialnya sampai nanti muncul impuls yang baru lagi. Kemudian di sini juga mengatur pH-nya dan juga volume dari intraseluler karena yang ada di dalam begitu ya. Ini untuk yang kationnya atau yang positif. Kalau anionnya yang di ekstra itu banyak klorin, kalau yang di dalam banyak protein dan fosfat seperti itu. Nanti keterangan di bawah. Nah, tadi kan kalau keluar masuk itu karena adanya perbedaan ini ya, perbedaan konsentrasi atau perbedaan adanya beda potensial. Tetapi untuk akhirnya menyeimbangkan, nah di sini ada di membran sel itu ada namanya natrium kalium pump yang di sini kerjanya dia akan mempertahankan agar K tadi kan walaupun dia keluar dia itu akan dipertahankan yang di dalam itu akan lebih tinggi dibandingkan yang di luar sel. Begitu juga dengan natriumnya akan lebih tinggi yang ada di luar sel. Jadi akan tetap menjaga homeostasis atau keseimbangannya seperti itu. Makanya perannya sangat penting di sini. Nah ini kalau misalnya kita bandingkan untuk masing-masing entah itu ion ataupun substan tertentu. Kalau ini substan ya, ini bukannya tidak ada yang ion. Yang kemudian dari ukurannya dan molecular weight-nya. Jadi semakin tinggi molecular weight, maka diameter dari molekulnya itu juga akan semakin tinggi. Yang akhirnya hanya substan-substan tertentulah yang mampu melewati membran tertentu, jadi tergantung selektifnya. Misalkan kalau di sini ini yang berhubungan dengan kapiler, pembuluh darah kapiler itu pori-porinya itu yang masuk itu hanya J dan K, yaitu hemoglobin dan albumin yang bisa keluar masuk. Tetapi untuk yang lain, kalau yang di bawahnya ini masih memungkinkan ya, karena ukurannya lebih kecil. Jadi yang A sampai I, air, natrium, oksigen, urea, glukos, insulin, sitokrom, mioglobin, dan trombin itu masih memungkinkan. Tetapi untuk yang besar seperti IgG dan IgM ini akan susah untuk keluar masuk. Ini sistem imun ya ini. Imunoglobulin G dan imunoglobulin M seperti itu. Nah, kalau tadi kan kita lebih banyak berbicara tentang body fluid seperti itu, ada juga yang body fluid di sini yang dia punya peran spesifik atau khusus. Karena tadi kan lebih banyak dibahasnya yang di jaringan itu yang disebut dengan interstitial fluid ataupun yang di intrasel di dalam sel jaringan. Nah, ada juga yang memang punya fungsi khusus seperti yang mungkin ini akan lebih familiar. Kita lebih banyak berinteraksi seperti itu. Misalkan cairan limfa, kemudian ASI, kemudian CSF, cerebrospinal fluid, atau cairan amnion. Nah, ini kan penting kan untuk janin. Kemudian ada aqueous humor di mata, keringat, dan juga air mata. Nah, kalian bisa bayangkan tadi kan sebenarnya di cairan-cairan tubuh ini selain tadi mengandung yang organik seperti glukosa, protein, dan lain sebagainya juga mengandung yang inorganik. Makanya untuk yang beberapa bagian beberapa jenis body fluid ini juga ada yang karena ada garamnya tadi ya, ada ion-ionnya itu akan membentuk garam, itu makanya akan ada rasa asin. Misalkan sweat di keringat ataupun di air mata. Pertama kita akan membahas tentang limfa. Nah, setelah minggu lalu kita membahas mengenai pembuluh limfanya, jadi seperti apa strukturnya, kemudian salurannya, sampai kemudian terakhir salah satu jenis penyakit yang terjadi di pembuluh limfa ini. Nah, ini kalau cairan limfanya sendiri, dia itu sebenarnya cairan yang tak berwarna dan jernih begitu. Jadi ya seperti air gitu ya, memang colorless, tidak ada warna, dan 96% itu ya air. Baru kemudian yang 4% ini yang ada zat terlarutnya yang solid seperti itu. Solidnya sendiri itu terjadi dari ada yang protein,
yang itu terdiri dari albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin, clotting factor, antibody, dan enzim. Jadi protein-protein yang ada yang penting sifatnya penting seperti misalkan albumin, fibrinogen, dan juga antibody dan enzim di sini tuh adanya di cairan limfa. Kemudian ada juga yang lipid, lemak, itu lebih banyak komponennya. Ada itu lipoprotein dan juga silomikron. Lipoprotein yang paling banyak. Ada juga karbohidratnya. Ini karena yang ini mainly ya, paling banyak, paling besar itu adalah karbohidrat, yaitu glukos. Kemudian ada juga yang sifatnya lebih besar begitu. Ada urea sama kreatinin. Ya ini kemudian biasanya itu kalau nantinya akan dibuang melalui urin itu. Dan setelah ini merupakan dua substan yang biasanya itu jadi patokan ketika seseorang melakukan pengecekan ginjalnya, kerja ginjalnya. Itu biasanya kadar urin sama kadar kreatinin yang ada di urin. Kemudian ada juga elektrolit. Nah, ini ion-ionnya tadi itu ada yang sodium, kalsium, potasium, klorin, bikarbonat. Itu ion-ion umum yang ada di cairan tubuh. Jadi Na, Ca, K, Cl- sama bikarbonat. Bikarbonat itu HCO3-. Fungsinya kalau kemarinnya lebih ke salurannya ya. Kalau si cairannya sendiri itu berfungsi untuk mengembalikan protein dari jaringan ke darah. Jadi karena dia sebagai pengangkut ya, sama seperti darah kemarin, kemudian mendistribusikan cairannya, karena tadi kan 96% dia adalah air, kemudian akhirnya dia redistribusi, jadi mengembalikan ke lokasinya, mungkin ke bagian yang mengalami kekurangan air seperti itu di jaringan, atau juga yang ini dia juga berperan untuk removal atau menghilangkan bakteri, toksin, dan other foreign body from tissue. Jadi kalau misalkan ada yang dicurigai bukan berasal dari tubuh, nah ini akan ditolak, dan yang membawa itu adalah cairan limfa. Kemudian, nah ini juga yang membentuk maintain structural and functional integrity of tissue. Jadi misalnya memberikan bentuk pada jaringan seperti itu, dari sisi cairannya itu adalah cairan limfa. Kemudian, nah ini kan seperti kemarin, karena yang dibawa oleh limfa itu mostly adalah yang larut dalam lemak ataupun asam lemak. Jadi untuk yang ada di usus halus, nah itu yang penyerapan lemaknya itu penyerapan lemak, dan kemudian yang ngangkut itu adalah cairan limfanya. Dan yang terakhir adalah, nah ini ada sel-sel limfanya, yaitu mentransport sel limfanya atau limfosit dari pankreas. Nah, ini bagaimana sih kemudian pertukaran antara di pembuluh limfa dan kemudian pembuluh darah? Karena di situ kan kalau di pembuluh limfa karena dia pembuluh yang terbuka, jadi istilahnya lebih gampang untuk keluar masuk dibandingkan yang pembuluh darah yang sifatnya kontinu. Jadi kalau misalkan di sini bisa dilihat ada yang di dalam, ada di luar sel, kemudian karena adanya perbedaan tekanan, akhirnya yang bisa keluar masuk seperti itu. Dan ini untuk di pembuluh darah, karena dia sifatnya ingat-ingat kemarin ya, strukturnya ada yang berfenestra dan lain sebagainya, yang menyebabkan akhirnya dia pada organ-organ tertentu dia sangat selektif, terutama misalkan pada yang sifatnya menyaring seperti ginjal dan usus, itu ukuran fenestranya tertentu dan lain sebagainya. Kalau misalkan untuk di pembuluh limfa, karena dia kan tadi sebagai ini ya yang pengangkut ya, transporter begitu, dia akan lebih mudah untuk keluar masuk. Jadi misalkan untuk cairannya sendiri karena 96% adalah air, tapi kemudian substan yang lain yang solid pun juga bisa dibawa, terutama yang larut lemak di sini. Itu cairan limfa.
Nah, kemudian yang kedua ada ini breast milk atau ASI. Nah, ASI di sini ini khusus apa namanya muncul adanya ketika ibu hamil untuk sebagai asupan untuk si bayinya setelah lahir. Jadi dikeluarkan oleh kelenjar mamae. Kemudian, nah ini di sini dia ada berfungsi untuk melengkapi atau komplit natural food, makanan yang natural begitu. Jadi kalau misalnya bayi karena masih belum bisa makan secara langsung, jadi makanan utamanya adalah dari air susu ibu seperti itu. Tapi kemudian setelah mampu untuk memproses makanan baru dibantu dengan makanan yang lain, tetapi tetap ASI sebagai yang utama sampai tergantung kebutuhan dari si bayi seperti itu. 83-87% itu merupakan air dan sisanya adalah yang solid. Yang solid ini yang apa namanya yang jadi ciri khasnya begitu ya. Kalau untuk ASI yang paling utama itu adalah laktosa dan kolostrum. Dua ini yang kemudian apa namanya jadi ini ya jadi asupan untuk si bayi. Kalau kolostrum sendiri biasanya itu pada waktu minggu-minggu beberapa hari pertama setelah melahirkan terus dia rendah kuantitasnya, tapi kemudian dia akan meningkat secara apa namanya meningkat ketika sudah bayinya tumbuh begitu. Jadi setelah melahirkan. Dan yang kolostrum ini yang dia itu sangat kaya akan komponen-komponen yang sifatnya membentuk sistem imun. Makanya itu sangat penting sekali apa namanya konsumsi ASI ini oleh bayi karena itu yang akan nanti membentuk sistem imun atau kekebalan tubuhnya. Seperti misalkan di sini itu ada IgA, ada lactoferrin dan leukosit. Seperti itu. Nah, selain yang karbohidrat ada juga yang dari apa namanya lemak seperti trigliserida, triacylglycerol, kemudian ada asam palmitat, myristic acid, stearic acid, lauric acid, butyric acid, sama oleic acid. Ini yang sifatnya adalah lemak tadi dari lemak. Kemudian ada juga yang protein, itu ada casein sama lactalbumin. Kemudian ada juga enzim-enzim. Nah, ini enzim-enzim yang kemudian akan membantu untuk pemprosesan apa namanya tadi mungkin yang dari karbohidrat dan lain sebagainya. Atau juga yang imunoglobulin yang dia sebagai sistem imunnya tadi itu. Selain itu ada juga mineral, jadi ada kalsium, magnesium, fosfor, ada natrium, kalium, dan klor. Selain itu ada juga vitamin, entah itu yang fat atau water soluble kecuali vitamin C. Fungsinya, nah, seperti yang tadi sudah sempat dibahas di situ. Tadi yang karbohidrat kan mostly adalah laktosa dan kolostrum, tetapi juga ada galaktosa di situ yang merupakan untuk pertumbuhan. Kemudian pada kalau misalkan masuk ke usus akan dipecah menjadi asam laktat yang kemudian dia akan bekerja untuk mengeliminasi tadi yang asing-asing termasuk bakteri di sini seperti itu. Ya, dan untuk yang bayi karena masih belum mendapatkan asupan yang lain begitu, maka dia merupakan sumber protein, mineral dan vitamin seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa air susu ibu ini dilengkapi komponen-komponennya itu banyak sekali yang kemudian berperan penting bagi si bayi karena belum ada asupan makanan dari sumber yang lain seperti itu. Nah, tadi sudah sempat disebutkan juga, ini poin yang terakhir, dengan mengkonsumsi ASI ini bagi sang bayi itu akan melindungi dari infeksi dan juga inflamasi karena untuk air susu ibu yang apalagi yang ini
beberapa hari yang baru melahirkan seperti itu, untuk yang bayi itu sangat kaya akan faktor-faktor imun yang itu akan sangat berperan penting bagi kelangsungan hidup si bayi. Tuh. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah ada cerebrospinal fluid atau CSF. Ini merupakan cairan yang ada di dalam tempurung kepala yang melindungi otak ketika misalkan ada goncangan dan lain sebagainya. Jadi otak kita itu kalau misalkan di dalam itu dia itu tidak kering gitu ya, tetapi di situ ada cairan yang menjaga dia agar satu tadi kan menghindari dari goncangan, kemudian dua agar tidak ada gesekan langsung dengan tengkorak. Jadi akhirnya ada yang melindungi gitu. Dan di situ juga ada tiga lapisan otak yang melindungi, ada dura mater, pia mater, dan arachnoid mater. Seperti itu. Dan di sini untuk CSF sendiri yaitu bening, colorless juga, sama seperti tadi itu yang yang pertama ini cairan limfa, dan dibentuk di ini rongga cavity of brain. Jadi di di celah-celah antar yang ada di otak ataupun di spinal cord, di sumsum tulang. Nah, di situ setiap harinya yang itu dibentuk sekitar setengah liter. Lumayan banyak juga gitu ya. Tetapi di dalam sistem itu sudah ada 120 sampai 150 ml dari CSF ini sendiri. CSF kayak istilahnya sirkulasinya itu 3 hari akan diganti total, seperti itu. Fungsinya tadi sudah disebutkan, yaitu dia sebagai hydraulic shock absorber, jadi dia meredam adanya guncangan, kemudian meregulasi intracranial pressure. Nah, ini penting ya. Jadi tekanan yang ada di dalam kranium atau tengkorak itu yang mengatur adalah si CSF ini. Jadi tinggi rendahnya, kemudian tekanan yang ada di dalamnya itu yang mengatur adalah cairan ini. Terus kemudian dia juga mempengaruhi, sensasi lapar dan juga eating behavior, kebiasaan makan seperti itu. Nah, ini yang dari spinal cord. Jadi celahnya inilah yang kemudian menghasilkan CSF tadi itu. Setelah itu ada juga membran cairan amnion. Nah, ini yang menjaga bayi di dalam janin di dalam kandungan. Jadi ada cairan di sini, cairan amnion ini dihasilkan oleh membran dan juga dari si janin atau fetus. Kemudian cairannya ini volumenya akan meningkat seiring dengan meningkatnya atau bertambahnya masa kehamilan. Kemudian dia berwarna clear, jernih begitu. Dengan beberapa ada sel-selnya, jadi nggak yang completely jernih, tetapi juga ada sel-sel dan lemaknya di dalamnya. Kemudian dia kompleks, terus kemudian berubah tergantung kebutuhan dari janinnya. Semakin akhirnya janinnya semakin besar, maka dia akan semakin berubah komponennya seperti itu. Di dalamnya itu ada karbohidrat, protein, kemudian ada lemak, laktat, juga asam pirufat, elektrolit, enzim, dan hormon. Jadi istilahnya sumber-sumber yang dibutuhkan oleh si jabang bayi selain dari umbilical cord atau ari-ari, dari sumbernya dari ari-ari begitu, karena dari itu yang berhubungan dengan si ibu. Itu juga ada yang dari cairan amnion ini, seperti itu. Fungsi utamanya adalah menjaga, mostly kebanyakan kalau misalkan yang cairan-cairan seperti ini tujuannya adalah menjaga, misalkan tadi CSF itu berarti menjaga otak. Nah, kalau di sini itu menjaga si fetus atau janin. Dan dia tadi itu sebagai sumber beberapa substan yang dibutuhkan oleh si janinnya, selain mendapatkan dari umbilical cord.
Kemudian, nah ini ada lagi cairan yang sekarang posisinya itu ada di mata, namanya aqueous humor, mengisi rongga di bola mata ya, seperti itu, dihasilkan oleh ciliary body. Jadi dia ada yang menghasilkan seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada blokade itu berarti apa ya, penyumbatan begitu, penyumbatan dari aliran aqueous humor ini yang maka akan menyebabkan glaukoma. Karena ketika ada penyumbatan dari aqueous humor ini, maka tekanan yang ada di dalam bola mata itu akan meningkat sehingga akan menyebabkan glaukoma. Jadi kalau misalkan nanti boleh dicoba dicari glaukoma itu seperti apa, atau mungkin ini karena di sini sudah ini kan ya, ETB 1 kemarin sudah ada pemeriksaan mata dengan saya juga. Nah itu berapa kelompok ya berarti? Mungkin ada kelompok yang tidak dengan saya. Di situ saya beberapa kali menyebutkan ada kalau penyakit glaukoma ini karena tekanan bola matanya terlalu tinggi, kemudian pandangannya akhirnya dia itu bukan kabur mungkin ya, tapi itu yang lebih jelas tandanya adalah terbatas pandangannya. Kalau misalnya kita mata kanan dan mata kiri itu bisa melihat tuh lumayan jauh, apalagi yang cewek ya, itu lebar lapang pandangnya itu lebih luas dibanding yang laki-laki. Itu kalau untuk orang yang mengalami glaukoma ini akan semakin menyempit dan kemudian pandangannya itu kayak di depan tuh lingkaran gitu ya. Tapi nanti kalau ketika tekanan bola mata itu sudah sangat tinggi, maka lapang pandangnya akan semakin menyempit sehingga akhirnya nanti buta. Gitu. Dan ini memang tadi salah satu penyebabnya bisa jadi karena saluran atau aliran dari aqueous humor ini terhambat atau tersumbat seperti itu. Nah mungkin ada ini, kalau misalnya di bagian mata kita itu ada dua cairan gitu ya, ada aqueous humor, ada vitreous humor. Nah kalau yang vitreous humor ini isinya itu lebih ke gel, biasanya lebih ke mirip gel begitu, tapi kalau yang aqueous humor itu tadi cairan, lebih ke fluid. Ya. Jadi agak berbeda gitu ya. Kemudian ada juga yang setelah tadi itu, ini mungkin yang paling sering kita tahu itu adalah keringat atau sweat. Dikeluarkan oleh kelenjar keringat yang ada di kulit kita. Kemudian dia berfungsi untuk meregulasi body temperatur atau temperatur tubuh kita dengan cara pendinginan dan juga evaporasi. Jadi ada yang diuapkan, kemudian ada yang untuk mendinginkan. Yang kerjanya juga dibantu dengan rambut-rambut yang ada halus yang ada di tubuh kita. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang tahu juga di sini kalau kenapa ketika dingin kemudian bulu atau rambut kita tuh yang ada di kulit ya itu berdiri. Nah itu merupakan salah satu mekanisme agar misalkan temperatur tubuh kita itu atau kalornya itu nggak banyak keluar, akhirnya pori-porinya ditutup seperti itu. Kelenjar keringat di sini dikontrol oleh adrenalin corticosteroid yang dia mempengaruhi banyaknya elektrolit yang ada begitu. Jadi kayak seberapa banyak, seberapa sedikit tadi itu termasuk ketika nervous kemudian sering keringat itu keluar dan lain sebagainya. Hubungannya sama temperatur tadi, makanya di sini ketika exercise maka akan mengalami peningkatan seperti itu. Dan akhirnya ketika mengalami peningkatan otomatis kebutuhan air itu akan mengalami air dan juga elektrolit ya, itu akan mengalami perubahan sehingga biasanya itu imbalance. Maka karena kalau kita kelelahan beraktivitas maka kita akan banyak butuh air, apalagi airnya itu yang air mineral yang nanti mampu mengembalikan elektrolit yang ada di tubuh kita itu akan lebih bagus atau mungkin buat kita rasanya lebih segar jadinya. Itu yang rasa segarnya itu gara-gara adanya elektrolit nih. Kalau misalkan cuma air pure nggak ada elektrolitnya itu malah nggak akan berasa segar bagi tubuh. Seperti itu. pH-nya sedikit asam sampai basa 4,7 sampai 7,5. Kemudian
konten water content-nya itu hampir 100% ya, 99,2 sampai 99,7. Kemudian ada ini yang terakhir sepertinya, yaitu adalah yang akan kita bahas adalah air mata. Oh, cairan sinovial belum sepertinya. Air mata yang di sini dihasilkan oleh kelenjar lacrimal. Kemudian dia isotonik sebenarnya dia, tetapi dia bisa bersifat hypertonik kalau misalkan adanya evaporasi. Jadi istilahnya si cairannya itu melewati kornea, kemudian dia mengalami evaporasi, maka dia akan menjadi hipertonik. Jadi lebih banyak yang terlarutnya begitu. Ada istilah namanya copious atau rapid reflow induction. Apa ya istilahnya, induksi aliran air mata yang cepat begitu. Ketika itu terjadi, maka cairannya itu isotonik. Nah tadi itu istilahnya tidak terjadi evaporasi seperti itu. pH-nya agak basah ya, tapi lebih ke netral 7 sampai 7,6. Kemudian ada proteinnya di dalamnya, ada albumin dan globulin. Kemudian ada mucin di sana, protein juga. Ada enzim. Kemudian, nah ini yang paling penting di sini itu malah yang ini, lubricate the surface of cornea. Jadi kornea di sini agar selain dia terjaga aman, agar tidak terkikis atau mungkin kena tergores begitu. Nah dia itu dilubrikasi dengan air mata. Biasanya kalau misalkan korneanya ini ada beberapa case korneanya itu tidak rata gitu ya, atau mungkin melengkung dan lain sebagainya, dan biasanya itu diisi oleh air mata ini untuk akhirnya meningkatkan sifat properties dari korneanya. Kan setiap bagian dari mata itu punya indeks bias masing-masing yang kemudian sampai ke mata, sampai ke retina, kita menginterpretasikan apa yang kita lihat itu pas begitu. Nah, kalau misalkan ada irregularity atau istilahnya ketidakteraturan, misalkan ada permukaan yang tidak mulus seperti itu, nah itu bisa menyebabkan apa yang kita lihat itu tidak sama persis dengan yang kita kita proses begitu. Jadi apa yang ada itu tidak sama dengan apa yang kita proses. Seperti itu. Ini case ini biasanya kalau misalkan pakai contact lens, itu kan akhirnya melindungi kornea. Memang ada cairannya sebenarnya, tapi kalau misalkan lupa lupa lama nggak dilepas, itu bisa menyebabkan mata iritasi karena tadi fungsi lubrikasi dari air mata tidak bisa sampai ke kornea karena terbatas oleh contact lensnya. Kemudian, nah setelah itu kita akan membahas tentang tekanan osmosis. Tekanan osmosis sendiri mungkin sudah banyak tahu ya di sini karena karena adanya perbedaan konsentrasi yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan tekanan. Kalau osmolaritas lebih ke ini ya, substan yang terlarut yang kemudian itu berpengaruh terhadap tekanan osmosis. Nah, ini biasanya yang kemudian ion-ion itu yang paling banyak di sini. Jadi setiap ion itu punya nilai sendiri, misalnya menyumbang, punya sumbangsih ke tekanan osmosis yang ada. Nah itu nanti tiap-tiap ion punya ini sendiri-sendiri. Misalkan kalau misalkan caranya itu hipotonik, jadi itu berarti osmosis terjadi itu dari luar tuh masuk ke dalam sel, airnya tuh masuk ke dalam selnya, makanya terjadi dalam larutan yang hipotonik, karena yang di luar tuh lebih banyak konten airnya dia akan masuk ke dalam sel untuk mencapai homeostasis seperti itu. Kalau yang hipertonik berarti airnya yang akan keluar dari sel karena kondisi yang di luar tuh istilahnya kekurangan air, jadi dia akan menjaga biar itu seimbang.
nanti keluar masuknya air ini itu menyebabkan adanya ini perubahan struktur, bukan perubahan bentuk dari selnya. Kalau misalkan pada hipotonik, maka selnya akan menggembung. Ini sama kayak ini ya, praktikum apa namanya, kentang yang akan dimasukkan ke dalam cairan garam dan juga air. Itu kan satunya itu akan mengembang, satunya akan mengkerut seperti itu. Tapi kalau isotonik yang memang komposisinya itu sama, dia tidak akan berubah. Cairan isotoniknya itu seharusnya ini biasanya ini loh apa namanya cairan infus. Nah itu kan 0,9% dari 0,9% NaCl atau 5% glukos. Ini yang apa konsentrasinya itu sama dengan yang ada di dalam sel. Itu yang bisa dipakai untuk cairan infus. Kemudian kalau untuk menghitungnya seperti apa? Nah, ini cara menghitung tekanan osmosis menggunakan hukum Van Hoff. Van Hoff itu seperti ini. Jadi ada R ini ketetapannya 0,0062, T-nya suhunya berapa? Ini 310, berarti sekitar 27 derajat. Kemudian dibagi dengan volume dari solutnya. Volume apa? Lebih ke ini, molar volume dari solvent. Solvent atau solutnya? Harusnya solut ya. Seperti itu. Bisa juga apa konsentrasinya RT-nya itu dikeluarkan, kemudian di sini dijumlahkan untuk semua substansi yang berpengaruh pada tekanan osmosis seperti itu. Nah, sekarang setelah tadi tentang tekanan osmosis, kita lanjut ke filtration flow atau aliran filtrasi ketika melewati sebuah membran. Nah, apa namanya, aliran di sini itu proporsional atau sebanding dengan driving force atau yang menyebabkan adanya aliran itu begitu. Driving force-nya itu bisa macam-macam. Biasanya bisa ada karena perbedaan konsentrasi, perbedaan potensial, terus kemudian apa namanya berbanding, tapi dia berbanding terbalik terhadap resistansnya yang istilahnya menghambat aliran. Seperti itu. Dan kalau untuk ini kita bilang tentang cairan yang melewati membran kapiler ataupun yang sifatnya semi permeabel, jadi dia itu apa namanya, tidak semua fluid bisa keluar masuk gitu, jadi dia ada yang spesifik terhadap substan tertentu. Nah itu perbedaan tekanan dari perbedaan tekanan antara kedua sisi dari membran itu ya, itu akan menjadi driving force di sini yang kemudian menyebabkan adanya flow-nya di situ. Nah, ini satuannya pakai debit ya. Jadi Q-nya di sini volumetric fluid transfer rate across the capillary membrane. Jadi debitnya yang bisa keluar masuk dari membran terhadap substan tertentu itu dipengaruhi oleh tiga parameter. Yang pertama adalah conductance atau hydrophilic permeability. Jadi seberapa mudah atau seberapa cepat sih substan itu bisa keluar masuk dari ketika melewati membran itu. Terus kemudian ada surface area atau permukaan membran yang dilewati, dan yang ketiga adalah perbedaan tekanan atau selisih tekanannya itu berapa. Seperti itu. Tapi di sini deltanya itu diambilnya positif begitu. Tinggal nanti tergantung apa namanya substannya mau bergerak dari mana ke mana seperti itu. Itu yang tiga hal itu yang mempengaruhi tekanan filtrasi dari sebuah membran. Nah, setelah tadi banyak membahas mengenai cairan tubuh dan juga sel membran dari barusan, nah kita akan membahas tentang sel membrannya itu sendiri. Kalau sel membran itu sendiri, dia terdiri dari, ini mungkin sudah sejak zaman biologi, kemudian di fisiologi pasti dibahas, yaitu terdiri mainly, tidak semuanya mainly, dari lipid bilayer. Jadi istilahnya yang di bagian luar itu adalah lipidnya, yang di bagian luar
lipidnya, benar lipidnya. Kemudian yang di bagian tengah itu adalah bagian fosfatnya, begitu. Jadi lipid bilayarnya itu ada fosfolipid, kolesterol, dan juga glikolipid. Nah, di sini tadi seperti gambar di samping, jadi lipid bilayarnya ada yang kepala, ada yang ekornya. Kalau yang kepala di sini yang lipidnya itu sifatnya adalah polar. Jadi dia itu yang hidrofilik, tidak suka air. Tapi yang di bagian tengah dari fosfolipid ini itu dia non polar, jadi dia hidrofobik, tidak suka. Yang di luar tuh suka air, yang di dalam itu tidak suka air. Makanya kalau di sini tuh masih bisa, yang di luar masih bisa ketemu dengan body fluid, tapi kalau yang di dalam di sini dia yang hidrofobik, seperti itu. Nah, selain itu di membran sel juga terdapat beberapa komponen seperti misalkan protein seperti ini ya, besar ini, yaitu namanya integral protein, yang di sini dia berperan untuk misalkan ada substan tertentu yang bisa keluar masuk, atau istilahnya disebut gate channel. Jadi istilahnya gerbang yang untuk keluar masuknya substan tertentu. Jadi spesifik sifatnya dia. Atau ada juga yang dia berperan untuk mediasi reaksi kimia, enzim gitu, yang dia sifatnya mengaktifkan sesuatu seperti itu. Itu ada juga. Kemudian proteinnya tadi itu ada dua kategori, ada yang namanya transmembran protein. Jadi ada transmembran protein ini memiliki bagian-bagian yang hidrofobik, yang menyebabkan yang istilahnya memperbolehkan adanya keluar masuk melewati membran beberapa kali. Seperti itu, seperti yang tadi itu, yang gerbang tadi itu. Ada juga yang peripheral membran protein, yang ini sifatnya cuma di salah satu di plasma, seperti itu. Nah, ini seperti ini, yang ada di luar, bukan di membrannya, seperti ini. Seperti enzim biasanya kayak gitu. Kalau membran sel sebenarnya karena yang di dalam tadi hidrofobik, dia itu tidak bisa masuk yang molekul air yang di dalam membran selnya. Tetapi kalau yang yang non polar itu bisa. Nah, kalau misalnya untuk keluar masuk melewati membran ini, makanya butuh yang tadi yang gate channel itu tadi, yang kemudian menyebabkan bisa keluar masuk. Terutama kalau misalkan untuk transmembran yang besar-besar itu menggunakan ini namanya carrier protein. Jadi ada carrier protein itu mampu mengikat zat larut, kemudian mengubah bentuknya dia, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi ketika ion-ionnya itu bisa keluar masuk, otomatis kan akan merubah potensial yang ada di dalam dan di luar sel, dan itu perbedaan potensial inilah yang menyebabkan adanya namanya membran potensial, karena yang di dalam dan di luar sel itu memiliki perbedaan potensial yang berbeda. Kayak misalkan ketika resting itu perbedaan potensial itu nggak 0 milivolt, tetapi minus 55, karena yang di dalam itu lebih negatif dibanding yang di luar, seperti itu. Nah, itu tadi itu sudah. Nah, biasanya nanti itu ketika masa-masanya resting atau equilibrium, untuk menentukan tuh dia berapa, ini bisa menggunakan membran potensial equilibrium dengan persamaan Nernst sebagai berikut. Jadi ada namanya rumusnya itu V sama dengan min RT per ZF kali ln
konsentrasi yang di dalam dibagi dengan konsentrasi yang di luar. Nah, di sini airnya itu punya gas konstan, T-nya suhu, Z-nya adalah, nah ini ion tertentu ya, berarti muatannya dia berapa, dan F-nya adalah konstanta Faraday. Nah, ini seperti saya sudah sempat singgung tadi mengenai potensial aksi. Jadi potensial aksi ini tadi awalnya ini sekitar minus 90 ya kalau di sini. Minus 90, kemudian dia akan naik. Di sini ini namanya depolarisasi, ini terjadi ketika channel untuk ion natrium atau ion natrium itu terbuka. Makanya dari luar sel, karena natrium itu banyak di luar sel, maka akan masuk ke dalam sel sehingga dia akan semakin positif, makanya dia naik sampai ke threshold tertentu, ada overshoot di sini sampai ke puncak, baru kemudian ketika di puncak NA channel-nya nutup, nah tinggal K-nya terbuka. Kalau ketika gate-nya channel untuk K-nya terbuka, maka K yang ada di dalam sel akan keluar, maka dia akan jadi turun. Karena kan yang di dalam tadi positif banget gitu ya, terus kemudian akan turun perlahan, turun itu mengalami repolarisasi sampai melewati tadi restingnya dia berapa, ini namanya di sini refractory period, sampai dia akan naik sedikit demi sedikit ke resting potensialnya seperti itu. Inilah proses potensial aksi itu terjadi. Dan ini kalau misalkan terjadi di saraf, berarti itu sama kayak ini jalannya impuls begitu dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain. Atau kalau misalkan di otot itu berarti ya ini kontraksi bisa terjadi itu karena adanya potensial aksi seperti ini. Nah, tadi sudah sempat dibahas mengenai pompa ion yang di sini tujuannya adalah menjaga agar selnya itu dalam keadaan tadi itu yang normal lagi, yaitu biasanya disebut NAK pump atau sodium potasium pump, yang dia di sini itu sifatnya itu aktif, jadi membutuhkan energi dari ATP yang dia itu mampu membawa 3 ion Na dan 2 ion K kembali ke istilahnya posisinya dia gitu. Jadi kalau misalkan ion Na tadi sudah terlalu banyaknya di dalam mau dibawa keluar, dia membawa 3, tapi yang dari luar karena sudah terlalu banyak di luar, ion K dibawa masuk ke dalam, dan itu membutuhkan 1 ATP. Jadi ada di sini kalau misalkan dilihat ada bagian tertentu yang lekuk, ini tempat ion natriumnya nempel. Kalau yang di bagian luar tempat ion kaliumnya nempel. Jadi spesifik gitu ya, nggak bisa untuk yang ion yang lain. Jadi cuma bisa untuk yang itu saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.